Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang prosedur dan function yang ada di Visual Basic. Oke, langsung saja. Inti dari yang disebut prosedur adalah sebuah coding yang digunakan untuk menampung beberapa baris coding yang nantinya coding tersebut akan digunakan secara berulang-ulang. Nah, itu yang disebut dengan prosedur. Di dalam Visual Basic ada dua macam prosedur. Yang pertama prosedur umum dan prosedur kejadian. Kemudian di dalam prosedur umum ada namanya istilahnya subratin ya, atau disebut dengan prosedur umum atau istilahnya general purpose procedure. Sintak dari pembuatan prosedur formatnya seperti ini. Kemudian ini contohnya. Nanti akan kita langsung praktekkan di studi kasus yang sudah saya berikan. Silahkan dibaca keterangannya dan dipahami. Untuk mempersingkat video ini, langsung kita ke studi kasus. Di sini saya punya studi kasus setting property font. Langsung saya buka di Visual Studio-nya. Silahkan didesain fontnya seperti ini. Setelah berhasil didesain, masuk ke codingnya. Ini yang disebut dengan prosedur yang saya blok. Jadi sintak private subset font silahkan diketik secara manual. Inilah yang disebut dengan prosedur private subset font sampai end sub. Sedangkan yang dimaksud coding yang akan dipanggil secara berulang-ulang, inilah coding yang saya blok. Jadi di sini menerapkan teori seleksi kondisi. Jika font bold di checklist dan seterusnya, karena ini nanti akan dipanggil satu persatu, maka untuk mempersingkat coding, mempersingkat langkah coding, menghemat waktu, maka ada nama istilah prosedur di Visual Basic. Silakan ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Kemudian nama prosedur tersebut akan dipanggil satu persatu. Contoh di font bold, Anda double klik. Nah, di sini ketika diketikkan sintak set font, maka secara otomatis seluruh sintak yang ada di prosedur ini, prosedur set font ini, maka akan dieksekusi di font bold, ya. Begitu juga di font italic dan seterusnya. Jadi ketika ini di checklist, maka dia akan memanggil prosedur set font. Secara otomatis seluruh sintak yang ada di dalam prosedur set font akan dieksekusi. Nah, ini yang dimaksud dengan prosedur. Kita coba jalankan aplikasi ini. Oke, tampil seperti ini. Kita coba ganti fontnya. Kemudian size fontnya. Seperti ini tampilannya. Jadi studi kasus ini memanfaatkan teori prosedur atau fasilitas prosedur yang sudah disediakan oleh visualbasic.net. Silahkan Anda bisa mencari studi kasus baru atau Anda bisa mengikuti atau mempraktekkan sesuai di video ini. Silahkan nanti intinya praktek untuk teori prosedur. Oke, saya lanjutkan. Selanjutnya ada yang namanya istilahnya function. Function sebenarnya pada dasarnya mirip dengan prosedur, ya.
yang ditulis dan ditambahkan dalam program. Bedanya function mengembalikan nilai sedangkan prosedur atau subroutine tidak. Ini format dari penulisan function. Dan ini contohnya. Function, nama functionnya apa, kemudian parameter atau variabelnya ya, kemudian tipe datanya. Dan sintak di dalam function inilah yang nanti akan dieksekusi ketika nama function itu dipanggil dan diakhiri dengan end function. Langsung saja kita praktekkan. Saya punya studi kasus konversi 2 digit angka menjadi bilangan. Langsung ke Visual Studio-nya. Silakan nanti didesain seperti ini. Kemudian setelah selesai mendesain, Anda bisa masuk ke codingnya. Ini yang disebut dengan function, public function konversi. Bedanya dengan prosedur, di sini ada tambahan parameter dan tipe data. Kemudian di dalam function ini kurang lebih sama dengan prosedur, semua sintak atau coding yang ingin digunakan secara berulang-ulang, silahkan bisa dimasukkan ke dalam function ini. Kemudian selanjutnya ada function terbilang, namanya functionnya terbilang. Kalau atas ini saya beri nama konversi. Di dalam function terbilang, ini memanggil function konversi. Jadi function konversi yang sudah dibuat, kemudian dipanggil di dalam function terbilang. Dan yang terakhir, di dalam sintak ini, yakni di tombol konversi. Di dalam tombol konversi, dia memanggil function terbilang. Secara tidak langsung, di dalam tombol konversi, dia memanggil 2 function. Function terbilang dan function konversi. Jadi untuk menjalankan form, jika di project Anda ada lebih dari 1 form, caranya Anda klik kanan di nama projectnya, di properties, kemudian startup form, pilih form mana yang akan dijalankan. Oke, ini kembali ke aplikasi konversi angka ke terbilang. Jadi 2 digit angka, coba saya 1 digit angka dulu, saya klik konversi, dia muncul terbilangnya 3. Saya coba 2 digit, 30. Jadi 30. 35. Jadi bukan 35 tapi 35. Nah, ini aplikasi dengan memanfaatkan function. Silakan dipahami sintaknya dan dicoba untuk studi kasus yang lain. Ini sangat berguna. Jadi ada 2 teori, prosedur dan function. Demikian yang saya sampaikan terkait materi pada pertemuan kali ini. Sampai ketemu di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.